WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemik dan menyebar luas hingga ke Indonesia. Angka kejadian COVID-19 sampai pada hari ini terus meningkat. Wabah virus corona dapat kita kendalikan bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi mandiri di rumah. Tidak semua orang yang terinfeksi corona, terutama bagi yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan, harus dirawat di rumah sakit. WHO menekankan prioritas perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi mereka yang termasuk kategori kelompok rentan. Protokol isolasi mandiri dalam penanganan COVID-19. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, sembari tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar dan keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, badan lemah, mual atau muntah, diare, sakit kepala, atau sebelum 14 hari terakhir timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut. Termasuk sebagai kategori orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang punya riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19 dan pernah berkontak dengan orang yang positif terinfeksi COVID-19. Kemudian, apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit paru kronis, kanker, AIDS, penyakit autoimun, dan penyakit lainnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi WHO melakukan isolasi mandiri. Berapa lama waktu isolasi mandiri? Seseorang harus melakukan isolasi diri di rumah setidaknya selama 14 hari, sembari menunggu hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Masa inkubasi dari COVID-19 adalah 14 hari. Selama 14 hari sampai hasil laboratorium keluar, maka seseorang yang diduga perlu diisolasi di rumah. Apa yang perlu Anda lakukan saat isolasi mandiri dan bagaimana keluarga dapat membantu merawat Anda? Tetap di rumah saja dan jangan bepergian keluar rumah seperti bekerja, bersekolah, atau ke ruang publik, kecuali dalam kondisi darurat untuk mencari pertolongan medis. Lakukan pemantauan pengukuran suhu tubuh harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernafas. Jika Anda ingin berkonsultasi terkait kondisi Anda saat ini, maka Anda atau keluarga dapat menghubungi tenaga medis melalui portal informasi online atau telemedicine. Ingat, gunakan kamar atau ruang terpisah dengan anggota keluarga yang lainnya. Pastikan kamar memiliki ventilasi yang baik, seperti memiliki jendela terbuka. Jangan melakukan kegiatan bersama seperti makan bersama di meja makan. Selalu jaga jarak, setidaknya 1 meter dengan anggota keluarga lainnya dan tidur di tempat tidur yang terpisah. Gunakan masker bedah selama masa isolasi diri dan apabila dalam ruangan yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Ajarkan anggota keluarga yang menjalani isolasi mandiri untuk melakukan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk menggunakan tisu. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap ada kontak dengan pasien maupun lingkungan pasien, setidaknya selama 20 detik. Anggota keluarga perlu menghindari menyentuh wajah, terutama mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci. Kemudian, hindari penggunaan barang bersama selama di rumah. Jangan berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti gayung, handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain seperti pakaian, spray, dan selimut. Hindari kontak langsung dengan cairan tubuh, terutama cairan mulut atau pernafasan, dan tinja. Gunakan sarung tangan dan masker jika harus memberikan perawatan mulut atau saluran nafas. Bersihkan semua permukaan yang sering disentuh seperti meja samping tempat tidur, bingkai tempat tidur, dan perabotan kamar tempat tidur lainnya dengan sabun atau deterjen rumah tangga dan cairan disinfektan. Bersihkan dan disinfektan permukaan kamar mandi dan toilet setidaknya sekali sehari.
Bersihkan dan cuci peralatan makan, pakaian, spray, handuk, dan lain-lainnya secara terpisah dengan anggota keluarga lainnya menggunakan sabun cuci rumah tangga dan air. Atau jika Anda menggunakan mesin cuci, disinfektan kembali mesin cuci yang telah dipakai. Sarung tangan dan pakaian pelindung seperti celemek plastik harus digunakan saat membersihkan permukaan atau menangani pakaian dan linen yang kotor dengan cairan tubuh. Sarung tangan, masker, dan limbah lain yang dihasilkan selama perawatan pasien di rumah harus ditempatkan di tempat sampah yang tertutup di kamar pasien sebelum membuangnya sebagai limbah infeksi. Batasi jumlah orang yang merawat pasien. Idealnya, satu orang yang benar-benar sehat tanpa memiliki gangguan kesehatan lain atau gangguan kekebalan. Fungsikan anggota keluarga yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah seperti manula, sedang dalam masa pengobatan penyakit kronis, memiliki penyakit autoimun, dan kondisi pernafasan yang tidak prima. Anjurkan anggota keluarga yang menjalani isolasi mandiri untuk berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, kurang lebih 15 hingga 30 menit setiap harinya. Hubungi hotline 119 atau segera ke fasilitas pelayanan kesehatan bila sakit memburuk seperti adanya sesak nafas dan nyeri dada. Ingat, gunakan masker, gunakan kendaraan pribadi atau taksi, dan hindari transportasi umum. Menjaga pertahanan tubuh. Bagaimana cara menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Keluarga harus memberikan dukungan dan motivasi kepada anggota keluarga yang menjalani isolasi untuk terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi yang seimbang, perbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, istirahatlah yang cukup, lakukan olahraga ringan, konsumsi vitamin bila perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, hindari merokok atau minum alkohol, dan siapkan kegiatan menyenangkan di dalam kamar seperti bermain musik, membaca buku, menonton film, dan lainnya. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi membutuhkan komitmen dari diri sendiri dan keluarga terdekat. Mereka yang menjalani isolasi mandiri perlu untuk dibantu, didukung, dan diberikan semangat, bukan dijauhi. Orang yang terduga COVID-19 memiliki perasaan cemas, khawatir, dan sedih. Jangan berikan stigma negatif kepada mereka. Dukungan dan cinta dari keluarga akan memberikan motivasi dan semangat bagi orang yang menjalani isolasi mandiri untuk sembuh. Ayo lindungi diri, lindungi sesama, lindungi keluarga. Yuk di rumah aja.